Untuk sebuah smartphone dengan range harga 2 jutaan, kira-kira mana yang lebih baik? Apakah Redmi 10 atau Tecno Pova 2? Jangan lupa menyimpulkan sebelum kalian nonton video head-to-head kali ini sampai habis. Pengujian pertama yang bakal kita lakukan adalah charging test, di mana gue akan menguji kira-kira siapa sih yang paling cepat untuk pengisian daya dari 0 sampai 100%. FYI, kalau Redmi 10 memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dan menggunakan charger adapter yang support 18 watt fast charging. Namun nih, memiliki output charger adapter mencapai 22,5 watt. Sedangkan untuk Tecno Pova 2 membawa baterai berkapasitas 7000 mAh dengan charger adapter maksimal 18 watt fast charging. Data yang kita dapatkan mengenai charging test kedua HP ini dalam kondisi 0 sampai 100% dan tidak berada di ruang ber-AC, Redmi 10 lebih cepat terisi penuh dengan rincian 30 menit terisi 31%, 1 jam terisi 62%, 1,5 jam terisi 89%, dan terisi full penuh selama 2 jam 7 menit. Sedangkan Tecno Pova 2 membutuhkan waktu yang lebih lama nih brother. Dengan rincian 30 menit terisi 20%, 1 jam terisi 42%, 1,5 jam terisi 53%, dan 2 jam terisi 80%. Sedangkan untuk terisi penuh butuh waktu 2 jam 54 menit. Tapi bewok rasa hal itu wajar-wajar aja sih terjadi. Mengingat memang kapasitas baterai dari kedua handphone ini berbeda. Yang mana Redmi 10 punya kapasitas baterai 5000 mAh, sedangkan Tecno Pova 2 ini lebih besar, yaitu 7000 mAh. Lanjut ke pengujian kedua, yaitu benchmark test. Di sini seperti biasa, gue bakal menggunakan AnTuTu Benchmark sebagai patokan skor di atas kertasnya. Sebelum masuk ke hasil, perlu diketahui dulu nih, kalau secara spesifikasi, Redmi 10 menggunakan chipset MediaTek Helio G88 yang dipadukan dengan kapasitas memori 8/128 GB. Sementara untuk Tecno Pova 2 menggunakan chipset yang lebih lawas, yaitu MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan kapasitas memori 6/128 GB. Dan hasil yang gue dapatkan dalam pengujian AnTuTu Benchmark sebagai berikut. Tecno Pova 2 unggul dengan skor 247.121 poin, sedangkan Redmi 10 mendapatkan skor 216.826 poin. Gue rasa dari sini kita bisa belajar ya brother, walaupun chipsetnya lebih tinggi, kemudian RAM-nya juga lebih gede, itu tidak menjamin skor AnTuTu Benchmark-nya lebih oke. Setelah AnTuTu Benchmark Test, kita bakal melakukan tes awal, yaitu speed test. Di mana ini merupakan tahap awal. Kalau tadi kan di atas kertas ya, ini benar-benar kita uji secara klinis, brother. Dan kali ini gue bakal coba buat buka 5 aplikasi berbeda, yaitu YouTube, Google Play Store, AnTuTu Benchmark, Mobile Legends, dan juga PUBG Mobile. Hasilnya bisa dilihat ya brother, untuk kecepatan dalam membuka aplikasi secara overall kedua HP ini hampir sama. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke pengetesan kedua, yang mana gue bakal melakukan gaming test dari Tecno Pova 2 dan juga Redmi 10. Dan gue juga bakal kasih tau kalian, ini settingan grafis dari gamesnya, kemudian experiences dalam bermain game, nanti juga bakal gue informasikan. Game yang bakal gue mainin adalah Free Fire, Mobile Legends, Pokemon Unite, dan terakhir adalah PUBG Mobile. Terkait settingan grafisnya, untuk Free Fire bisa dimainkan di settingan rata kanan dengan lancar di kedua HP ini. Sementara untuk Mobile Legends, Redmi 10 sedikit lebih unggul nih, karena sudah bisa dimainkan di settingan grafis ultra, dibandingkan dengan Tecno Pova 2 yang masih mentok di settingan grafis high. Lalu untuk Pokemon Unite, sayangnya nih di Redmi 10 cuma direkomendasikan main di settingan paling rendah. Sedangkan Tecno Pova 2 sudah disarankan main di settingan tertinggi dengan lancar brother. Dan terakhir untuk game PUBG Mobile, di kedua HP ini sudah bisa dimainkan di settingan yang sama, yaitu SD High ataupun Smooth Ultra. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa performa main game PUBG di Tecno Pova 2 ini lebih smooth gitu ya. Padahal Redmi 10 sudah memiliki refresh rate layar yang lebih tinggi di 90Hz. Sementara untuk experiences gue untuk main game di kedua HP ini entah kenapa tuh kayak terbagi gitu loh bro. Karena menurut gue nih ya, IMO, gue tuh memang ngerasa kalau kedua handphone ini tuh punya kelebihannya masing-masing.
Buat kalian yang hobi nih ya, main di layar yang lebih besar dan respon layar yang lebih enak, mungkin kalian bisa memilih Tecnopova 2. Sementara kalau misalnya kalian lebih suka bermain Mobile Legends, butuh layar yang lebih smooth hingga 90Hz dengan dukungan dual speaker, mungkin kalian lebih cocok untuk pilih Redmi 10. Baiklah, setelah kita gaming test, gue bakal berlanjut untuk kasih tau kalian kemampuan ataupun ketahanan dari baterai kedua HP ini. Tapi gue disclaimer sekali lagi ya, bahwa kapasitas baterai dari kedua handphone ini berbeda. Untuk Redmi 10 ini 5000 mAh, sedangkan Tecnopova 2 ini 7000 mAh. Dan sekaligus gue juga bakal mendisclaimer kalau kita melakukan pengujian ketahanan baterai ini di ruangan ber-AC, kemudian audionya 50%, brightness-nya 50%, dan pakai koneksi Wi-Fi. Tes pertama yaitu gue pakai kedua HP ini untuk nonton YouTube di resolusi yang sama. Dan hasilnya nih, Tecnopova 2 unggul dengan hanya berkurang 2% aja. Sementara Redmi 10 berkurang 4%. Tes kedua adalah bermain Mobile Legends setengah jam di settingan maksimal kedua HP ini. Dan hasilnya lagi-lagi Tecnopova ini kembali unggul dengan berkurang 5%, sementara untuk Redmi 10 berkurang 7%. Terakhir, gue pakai kedua HP ini buat main game PUBG Mobile selama 30 menit di settingan Smooth Ultra. Dan hasilnya kembali nih brother, Tecnopova 2 lagi-lagi unggul dengan berkurang 5% dibandingkan Redmi 10 yang berkurang 7%. Gue rasa mengingat dari kapasitas baterainya memang udah berbeda ya brother, jadi gue rasa sah-sah dan wajar-wajar aja sih ya kalau misalnya Tecnopova 2 ini memang lebih unggul. Dan terakhir, gue bakal membandingkan kualitas kameranya. Sekedar mengingatkan kembali nih ya, terkait spesifikasi kamera dari kedua HP ini, di mana Redmi 10 membawa setup kuat kamera dengan kamera utama beresolusi 50MP. Sementara Tecnopova 2 membawa kamera utama beresolusi 48MP. Menurut gue, untuk hasil kondisi cahaya cukup alias siang hari, kualitas foto yang dihasilkan Redmi 10 dan Tecnopova 2 udah sama-sama oke kok. Paling nih yang membedakan cuma karakter warnanya aja, yang terlihat lebih bluish di Redmi 10 dan lebih warm di Tecnopova 2. Sementara untuk foto low light alias malam hari, barulah nih kerasa banget perbedaannya. Tecnopova 2 tuh memang terasa lebih terang. Apalagi nih ya, kalau misalkan udah diaktifin mode malamnya, perbedaan kualitasnya tuh akan semakin terasa. Selain hasil foto, gue juga mau bandingin hasil perekaman videonya, di mana Tecnopova 2 mampu merekam hingga resolusi 2K 30fps, sementara Redmi 10 cuma mentok di 1080 pixel 30fps. Tapi biar lebih adil nih ya, berikut adalah hasil perekaman video di resolusi 1080 pixel dan 30fps. Untuk hasilnya sendiri gua rasa plus dan minus ya, dimana untuk kondisi defaultnya terlihat video sama-sama lumayan kelihatan shaky brother. Dengan karakter video di Tecnopova 2 yang sedikit lebih terang. Namun pas kita aktifin fitur stabilisasi di Tecnopova 2, sayangnya kualitas videonya tuh justru menurun. Dan gambarnya pun terlihat jadi lebih zoom dan terlihat lebih redup brother. FYI ini brother, kalau di Redmi 10 belum ada fitur stabilisasinya. Kira-kira kalian setuju gak sih sama pendapat gue yang tadi? Atau mungkin lo semua punya pendapat yang lain? Langsung aja feel free, monggo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi nih ya, kalau misalkan gue boleh rangkum hasilnya, meskipun sudah membawa prosesor yang lebih baru dan juga resolusi kamera di atas kertas lebih tinggi, Redmi 10 nyatanya memang cuma unggul di sektor pengecasan dan settingan grafis untuk Mobile Legends aja. Sementara untuk Tecnopova 2 memang lebih unggul di banyak sektor, mulai dari skor Antutu Benchmark, experiences gaming yang menurut gue ini lebih smooth, terutama di game Pokemon Unite, multitaskingnya juga lebih optimal, baterainya juga lebih awet, dan kualitas foto low light-nya itu memang lebih terang dan juga lebih detail, brother. Kalian setuju gak sih sama pendapat gue yang lain? Atau mungkin lo semua punya pendapat yang berbeda? Ini gue disclaimer lagi ya, bahwa kita tidak dibayar sama salah satu brand yang ini. Cuman gue pengen membuktikan kalian aja beberapa data dan fakta ketika kita meng-head to head kedua produk ini. Menurut gue ya, personally memang gue lebih suka sama desain Redmi 10. Tapi ternyata secara performa lebih powerful Tecnopova 2. Langsung aja kalian bisa pilih antara kedua produk ini di kolom komentar dan lebih baik yang mana menurut kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar juga. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton video ini dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini mencerahkan kalian. Terutama buat lo semua yang lagi bimbang antara pilih Redmi 10 atau Tecnopova 2 dengan range harga yang sama-sama 2 jutaan. Bewok pamit, Assalamualaikum.